semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi bab 2 yaitu teori pertukaran dan teori percampuran. Meskipun tidak dikenal sebagai satu teori tunggal, kedua konsep ini yaitu pertukaran dan percampuran merupakan pilar utama dalam sistem keuangan Islam. Secara sederhana, teori pertukaran mengatur bagaimana transaksi dilakukan secara adil dan sah, dan sedangkan teori percampuran itu sendiri menjelaskan bagaimana modal dan sumber daya dapat digunakan untuk tujuan usaha yang produktif. Teori pertukaran dalam keuangan Islam itu berfungsi sebagai kerangka dasar untuk semua transaksi. Bagaimana barang dan jasa atau aset berpindah tangan dengan cara adil, transparan, dan sesuai dengan syariah Islam. Nah, di sini ada beberapa prinsip dari teori pertukaran tersebut. Yang pertama itu bebas dari riba, yaitu tidak boleh ada tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi minjam meminjam. Kedua itu bebas dari gharar, yaitu ketidakpastian berlebihan dalam bertransaksi. Yang ketiga itu bebas dari masyir atau unsur perjudian dan spekulasi yang tidak produktif. Yang keempat itu saling rela, yaitu semua pihak harus bertransaksi dengan kerelaan tanpa paksaan. Yang terakhir, yang kelima itu ada objek yang halal dan bernilai. Jadi barang yang diperjualbelikan itu harus halal dan memiliki manfaat. Nah, dari prinsip-prinsip tadi diwujudkan dalam berbagai akad pertukaran itu seperti al-bai, yaitu jual beli biasa, terus ada murabaha, yaitu jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati, dan yang ketiga itu ada salam dan istighna, jual beli pesanan dengan pembayaran di muka, terus ada sab juga, yaitu pertukaran mata uang yang harus dilakukan dengan tunai, dan yang terakhir itu ada akad ijarah, yaitu akad sewa menyewa. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori percampuran. Jadi konsep ini itu menjadi dasar bagi sistem pembiayaan, sistem investasi, dan kemitraan usaha dalam keuangan Islam. Intinya, teori itu menjelaskan bagaimana dua pihak atau lebih itu menggabungkan modal ataupun keahliannya untuk membangun usaha bersama. Ini juga ada prinsip dari teori percampuran. Itu pertama, ada berbagi untung dan rugi, yaitu setiap pihak itu menanggung hasil sesuai proporsi masing-masing. Yang kedua itu kontribusi modal atau keahlian yang tidak harus berupa uang tapi juga bisa berupa tenaga ataupun keahlian. Yang ketiga itu harus ada usaha produktif yang halal, bukan spekulatif. Terakhir itu transparansi dan amanah, karena kepercayaan itu menjadi dasar utama dari kerjasama ini. Nah, teori percampuran ini juga lahir dua bentuk akad, yaitu ada akad musyarakah, itu kerjasama di mana semua pihak itu menyetorkan modal dan ikut mengelola usahanya. Contohnya saja itu seperti dua orang patungan untuk membuka usaha restoran dan berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatannya. Dua itu ada akad murabaha, yaitu kerjasama antar pemilik modal dan pengelola usaha. Jadi keuntungannya itu dibagi sesuai dengan nisbah, sementara kerugiannya itu ditanggung oleh pemilik modal kecuali jika pengelolanya itu lalai. Setelah kita membahas mengenai teori pertukaran dan teori percampuran, jadi kedua teori ini tuh saling melengkapi dalam membangun ekosistem keuangan Islam. Pertukaran itu memastikan transaksi individu berjalan dengan adil, sedangkan untuk percampuran sendiri itu membuka peluang kerjasama dan investasi yang produktif. Keduanya ini tuh mencerminkan nilai utama dalam ekonomi Islam, yaitu keadilan, kemitraan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.